Pernah ada masa yang anak saya masuk kamar dan gak mau diganggu. Dan saat itu saya belum mengerti, karena saya single mom, saya merasa yang saya lakukan not good enough. Sampai dengan proses, saya diskusi dengan anak saya, dan ada kata-katanya, it's not all about mommy. Mommy selalu menyapa mereka dengan good girl, good morning good girl, good morning good boy, good morning anak pinter, good morning anak sayang gitu. Sehingga mereka tahu mereka dikasihi, mereka disayang. Rita coba share saat yang paling kamu happy itu apa? Jawaban saya apa? Pada saat ngumpul dengan ketiga anak. Ngumpul dengan anak aja bikin kita feel begitu warm, begitu love gitu. Halo, selamat datang lagi di Wellspring Conversation bersama saya, Febiana Pratomo atau biasa dipanggil Febi. Saya seorang psikolog klinis yang lebih banyak menangani kasus-kasus anak, remaja, dan keluarga. Dan di episode kali ini ada tamu spesial yang akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol, berbincang banyak seputar keluarga juga. Saya kenalkan dulu nih, ada Tante Rita. Tante Rita ini adalah ibu dari Mbak Stephanie dan Dok Sandy, founder dari Wellspring Indonesia. Halo Tante Rita. Hai Febi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih kembali. Senang sekali bisa ketemu sama Tante. Looking very bright and beautiful. Oh, sesuai usia memang harus tambah usia tambah bright. Bagus. Oke, kita catat nih buat teman-teman yang lain ya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Tante ya. Tapi mungkin di sini kan banyak yang belum kenal sama Tante Rita secara pribadi. Saya pun juga belum lama kenal sama Tante Rita dan baru kenal 2 dari anak Tante yang ada 3. Mungkin Tante bisa perkenalkan dulu keluarga Tante Rita. Terus Tante Rita sendiri tuh lagi sibuk apa sih sekarang? Saya Rita, I'm a very blessed single mom. Saya single mom dan saya punya 3 anak. Pertama Stephanie yang tadi disebut. Stephanie saat ini kerja di Google. Dan kedua Sandy, Dok Sandy yang saat ini juga kerja buat Harvard Uni, buat WHO juga. Yang ketiga Samuel Sebastian baru selesai wisuda S3 Accounting dan saat ini kerja di ANZ Sydney. Wow, oke. 3 busy children, pasti mamanya juga busy nih. Saya lebih ke pelayanan. Oke. Ya, jadi saya pelayanan yang di belakang layar karena saya nggak suka tampil. Tapi buat kali ini boleh ya Tante ya diajak tampil ke depan untuk berbagi sama teman-teman Wellspring. Boleh, semoga menjadi berkat. Amin, amin. Tujuan hidup kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Iya, setuju. Karena itu sih, bukan karena suka tampil. It's okay. Nah, tadi sudah perkenalan singkat. Nah, sebenarnya ini alasan saya pengen ngobrol sama Tante Rita gitu ya. Saya kenal 2 dari anak Tante. Saya lihat sosok Mbak Stephanie dan Dok Sandy itu seperti apa. Dan yang paling paling membekas di saya, keduanya adalah orang yang hangat dan peduli. Nah, ketika kemudian saya ketemu sama Tante Rita, saya bisa lihat nih, oh ternyata mamahnya seperti itu, anak-anaknya seperti ini. Jadi saya sebagai seorang psikolog anak gitu ya, yang biasa ketemu anak dan keluarga-keluarga muda, saya pengen dong gitu, ingin tahu lebih lanjut tentang gimana sih parentingnya Tante Rita sewaktu anak-anak masih kecil sehingga sekarang mereka menjadi sosok mereka yang seperti saat ini. Boleh cerita sedikit nggak Tante? Terus terang, saya sendiri demen banget sama anak saya. Bener. Misalnya kan Sandy tinggal di Sydney. Kalau datang ke Jakarta, aduh saya kepengen bisa ngobrol. Pengen bisa ngobrol karena pengen ya kangen gitu loh, mengangenin karena memang dia sosok yang warm. Sama dengan Stephanie juga. Saat ini kami tidur seranjang berdua karena kamar saya sedang direnovasi oleh anak-anak. Wah. Jadi sebelum tidur tuh ngobrol dan saya merasa sangat diberkati. Bisa ngobrol dan mereka bisa ngomong apa adanya. Sebagai orang tua, paling happy saya ingat satu kali kami sedang jalan-jalan, ikut tour.
Di dalam bus ditanya, Rita coba share saat yang paling kamu happy itu apa? Jawaban saya apa? Pada saat ngumpul dengan ketiga anak. Itu saat yang paling saya happy. Saya nggak minta apa-apa, ngumpul dengan anak aja bikin kita feel begitu warm, begitu love gitu. Oke. Ya, jadi senengnya yang bikin saya happy itu aja, Oke. ngumpul sama anak. Kehangatan dan kasih sayang itu sepertinya memang jadi value utama di keluarga Tante ya. Betul. Nah, itu kan kita bicara value yang mau ditanamkan di keluarga, diturunkan ke anak-anak. Tapi kan dalam kehidupan sehari-harinya, konkretnya itu tuh butuh diturunkan dalam perilaku sehari-hari kan Tante. Salah satunya dalam proses parenting itu sendiri. Itu yang biasanya saya sampaikan juga ke orang tua ketika di ruang konseling. Kita mau menurunkan value apa ke anak sehingga implementasinya sehari-hari sesuai dengan value yang mau kita tanamkan itu. Nah, terkait tadi value warm, kehangatan, kasih sayang. Kalau dalam sehari-harinya tuh waktu anak-anak kecil gimana Tante mengajarkan itu? Apa yang diterapkan? Zaman saya nggak ingat ada kata-kata parenting loh. Itu udah lama sekali. Dan cara saya pikir very simple, Feby. Semua orang maunya disayang, dikasihi. Dan bagi kita, saya punya 3 anak nggak pakai babysitter. Karena bagi saya itu adalah anugerah yang sangat precious, sangat berharga sekali. Kenapa? Kalau misalnya kita punya anak, diberkatin, dianugerahkan Tuhan anak, dan kita serahkan kepada orang lain. Maaf ya bagi yang memang harus pakai babysitter, ini kan dari saya sendiri. Iya, Tante berbagi cerita Misalnya ya. cara gendong bayi pun kayak gini. Kalau misalnya yang gendong rambutnya panjang, bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa ituin rambut Iya, gitu. Dan cara suapin anak pun, baby kan mereka nggak bisa itu. Dosa baby sudah misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, suapin harus dari sisi sini, babynya di sana. Supaya mulutnya satu arah. Enggak kayak gini. Hal-hal kecil pun karena bagi saya melihat anak itu sebagai anugerah. Dan saya sangat percaya dengan kasih. Kalau kita mengasihi, kita akan berpikir ulang untuk menyakiti. Kasih itu melebihin apapun. Saya Katolik. Bagaimana di Katolik itu kasih nomor 1. Dengan kasih kita akan pikir 2 kali mau menyakitin Bapa di surga. Karena kasih, dan itu yang saya terapkan ke anak-anak. Dari anak-anak kecil mereka tahu mami selalu menyapa mereka dengan good girl, good morning good girl, good morning good boy, good morning anak pinter, good morning anak sayang gitu. Sehingga mereka tahu mereka dikasihi, mereka disayang. Dengan kalau kita bilang unconditional love itu dari Tuhan. Tapi sebagai mami love them, dan itu precious sekali bagi saya. Oke, jadi tadi seperti Tante sampaikan, Tante berusaha untuk mewujudkan kasih itu salah satunya dengan afirmasi positif, kata-kata bahwa mereka dikasihi, mereka dicintai, mereka berharga. Yang mana sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan dasar anak, Tante, kalau dalam ilmu parenting gitu ya, dalam ilmu perkembangan, dicintai, dikasihi, dipercaya, dihargai, itu tuh kan kebutuhan dasar. Bukan cuma anak sebenarnya ya, semua manusia rasanya butuh seperti itu, tapi terutama di masa kanak-kanak nih. Betul. Mereka akan mengalami itu pertama kali dari siapa? Ya dari orang tuanya. Jadi kata-kata apa yang disampaikan dari orang tuanya, apakah itu mencerminkan kasih, atau misalnya sebaliknya? Iya. Dari kata-kata kita, dari tindakan kita, karena kan ada istilahnya children see, children do ya. Apa yang kita lakukan itulah yang menjadi contoh buat anak-anak. Ketika misalnya anak mendengarkan kata-kata yang baik dari orang tuanya, seperti tadi Tante bilang, kalau saya suatu saat mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu kira-kira akan menyakiti orang tua saya yang mengajarkan saya nggak ya? Itu sesuai nggak ya dengan ajaran orang tua saya? Mungkin itu tadi ya yang Tante tanamkan dalam keseharian dengan kata-kata dan juga perilaku nyata, Tante ya. Nggak pernah keluar dari mulut, jangan males, jangan nakal, jangan bandel. Itu tuh nggak pernah keluar dari mulut saya. Jadi tidak ada di perbendaharaan kata mereka. Mereka bandel, mereka males, mereka apa enggak. Karena itu nggak ada gunanya ngomong kayak gitu.
Jadi kata-kata jangan bandel dong, itu nggak ada. Dan misalnya cubit anak, saya nggak bisa mencubit anak saya, 3-3 nggak bisa cubit orang juga karena nggak pernah dicubit. Jadi itu kan biasa ya, kalau misalnya kita biasa cubit, kita tahu cara cubit. Saya nggak bisa nyubit orang karena saya nggak bisa nyubit, jadi saya juga nggak itu. Jadi lebih ke Tante tidak memberlakukan hukuman fisik, terus kemudian tidak memberikan label. Nah, tadi Iya, kata-kata anak nakal, anak bandel, malas anak gitu ya, malas. atau anak bodoh, itu kita sebutnya labeling. Nah, itu kita sebagai orang tua kita sangat perlu berhati-hati mengeluarkan kata-kata itu karena itu akan masuk ke pikiran anak menjadi tadi citra dirinya dia. Betul. Kata mama saya malas gitu kan. Kata papa saya bodoh gitu. Sehingga itu bisa menghambat tumbuh kembangnya juga. Karena ketika dia mau mencoba melakukan sesuatu yang tadi ini nggak sesuai nih dengan diri saya gitu ya. Iya, Sehingga jadinya oh ya sudah pemakluman, aku begini kan katanya memang aku malas, katanya aku bodoh. Jadi memang sebagai orang tua perlu berhati-hati sekali gitu ya iya. memilih kata termasuk juga kapan mengucapkannya. Oh, betul Nah, sekali. Kita dalam membesarkan anak pasti ada saat-saatnya kita pengen tegur, mhm, saatnya kita marah, kita pengen ngomong. Tetapi bagi saya penting sekali yang disebut dengan penguasaan diri. Dulu cara pikir bahwa kalau misalnya ada kesalahan harus saat itu juga kita tegur. Kalau enggak momennya hilang dong. Ternyata tidak. oke. Ternyata tidak, karena kita perlu sekali memanage pikiran kita, sikap kita, perkataan kita. Karena kalau kita sudah bisa manage kita punya perasaan, pikiran kita, yang keluar itu beda dan lebih efektif. Dia lagi marah, kita ngomong. Dan jangan pernah pikir, saya itu mami loh, saya punya hak loh. Aduh, itu gak ada di cerita. Kenapa? Tidak mendatangkan kebaikan. Oke. Jadi kita menyampaikannya kalau misalnya kita sudah bisa manage perasaan kita dengan waktu yang tepat, seminggu kemudian pun itu nggak terlambat. Tapi hasilnya lebih baik karena di dalamnya sudah ada kasih dan kita sudah bisa berpikir. Jadi penguasaan diri, kontrol kapan saat yang tepat mengatakan. Iya. Sempat ada pikiran dulu, wah nanti gue lupa lo mau tegur. Nggak pernah Iya, lupa. mumpung inget gitu ya Mumpung Tante, inget. keluarin Wah, semuanya langsung. mumpung Enggak, inget gitu. itu bukan hanya ke anak. Banyak sekali kita, sorry saya harus ngomong bahasa Inggris ya, save lots of problem, mengurangin masalah kalau kita mengatakan di saat yang tepat. Yang disebut tepat apa? Hati kita sudah tenang, kita sudah bisa berpikir. Misalnya lagi emosinya soal ini, tapi meletusnya saat ini Iya. kepada orang yang salah, itu kan sering. Jadi Iya. saya belajar untuk kalau misalnya saya tahu lagi emosi, ketemu orang yang saya sangat-sangat menjaga jangan ngomong, jangan buka mulut. Kenapa? Yang keluar pasti itu Iya, nggak iya. enak. Kalau mungkin kita menyebut istilahnya adalah mengelola emosi ya. Jadi tadi kita perlu memilah apakah ini perlu direspon seperti apa gitu Iya, ya, betul. kata-katanya seperti apa. Dan kalau kita bicara parenting gitu ya antara orang tua dengan anak tadi, inginnya kan langsung mengomentari saat itu juga. Atau misalnya ada masalah yang penting yang ingin segera kita bahas, tapi kita boleh loh untuk menunda itu Iya, demi hasil yang lebih baik. Jadi betul. biasanya yang saya sarankan kalau ke orang tua, kita bisa loh pakai kata-kata, ini sesuatu yang penting, mama papa mau obrolin ini tapi tidak sekarang ya, nanti kita akan bicarakan lagi. Nah dari situ sebenarnya kita sudah menyampaikan pesan ke anak bahwa ini penting, ini mau diomongin, tapi nggak harus sekarang. Iya, Kenapa? Kalau sekarang mungkin orang tuanya lagi nggak oke, baru pulang kerja capek, nanti malah keluar kata-kata yang disesali gitu ya. betul. Atau dari sisi anak juga mungkin dia lagi emosional, lagi ketakutan karena tahu ini akan dimarahin sama orang tuanya, tapi terus jadi malah diskusinya malah nggak on point gitu ya, nggak mencapai tujuan. Lebih baik menunda sampai kondisi emosinya sama-sama tenang baru kita bicarakan. Karena ini sesuatu yang penting. Justru Betul. karena penting lah makanya kita perlu lebih bijak untuk tadi memilih waktunya, Betul. memilih kata-katanya, apa yang mau dibicarakan supaya hasilnya juga baik untuk semuanya gitu ya Tante ya. Betul. Mengobatin luka itu nggak mudah. Iya. Sudah kita ngomong,
sudah keluar, kita mau minta maaf, minta apa itu sudah keluar udah sakit. Jadi mengurangilah, maksud saya dengan kuncinya apa? Kuncinya ada di kita bukan di orang lain. Kalau kunci ada di kita lebih mudah kan. Misalnya lagi bete, lagi emosi, jangan baca WhatsApp, apalagi balas WhatsApp. Kenapa? Kalau suasana hati nggak bagus, kita baca WhatsApp padahal tulisannya biasa-biasa, Iya. tapi kita dengan pemikiran kita rasanya lu lagi ngatain gua, lu kok kayak gitu caranya? Karena itu Emosinya suasana jadi hati beda kita, ya. emosinya Betul, beda. betul. Karena kan tadi pikiran, perasaan dan perilaku nih sejalan nih. Jadi Iya. apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita, tadi akan mempengaruhi Outcome-nya perilakunya. ya. Jadi daripada kita menyesali sesuatu, tadi lebih baik kita menjaga jarak dulu, tadi menenangkan diri sesimpel misalnya napas dulu sebelum kita say something gitu ya, atau tadi butuh mungkin kalau biasanya kalau saya sarankan ke orang tua tuh kalau pulang kerja tuh sudah lihat rumah berantakan langsung, mending ke kamar mandi dulu, cuci muka dulu gitu ya, atau minum air dingin dulu, baru nanti keluar lagi hadapin Iya. situasinya. Daripada langsung meledak saat itu, kita nggak tahu ini ibaratnya pecahannya sebesar apa, ledakannya sebesar apa, efeknya ke anak, dan kita nggak tadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati yang sudah terlanjur tadi ada luka-luka emosional, itu akan butuh proses pemulihan yang lebih lama seperti itu. Betul, Nah, betul. Dan contohnya, contohnya pulang kerja, bapak pulang kerja, ibu pulang kerja itu timing yang tidak tepat untuk ngomong apapun. iya. Dan kita tidak bisa berharap yang di rumah mengerti apa yang kita lewatin seharian. Iya. Kita nggak bisa berharap. Jadi penguasaan diri adalah pada saat kita pulang, kita lagi capek, itu saatnya penguasaan diri. Kalau bisa bener, di ngumpet dulu, cuci muka dulu atau Ambil apa. jeda, kita bilang Ambil jeda itu dulu ya. kata-kata tepat. Mhm, Karena mhm. kita nggak bisa, kalau kita emosi dengan jelasin, lu tahu nggak tadi gua alamin itu, dia nggak akan ngerti, orang nggak akan merasakan apa Iya. yang kita rasakan. Yang dilihat kan yang saat itu saja. Iya, Gitu. nggak mudah ya. Dan itu juga berlaku ke anak-anak tante. Nah, jadi Iya. kadang-kadang orang tua tuh suka bingung, anaknya pulang sekolah kok udah bete, Iya. udah rewel, udah emosional acak-adut gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu apa yang terjadi, Iya, kitanya udah tersinggung duluan. iya, Jadinya kita yang marah, "Kamu kenapa sih Iya. ini?" Padahal Iya. sebenarnya mungkin dia lagi meluapkan emosi atas tadi kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah gitu. Nah, disitulah kita sebagai orang tua juga perlu untuk tadi ya, oke, jeda dulu bahwa ini nggak selalu tentang aku loh, Oh iya, gitu ya. Bahwa kemarahan itu belum tentu ditujukan ke kita loh, gitu ya. Bisa jadi memang ada yang terjadi di sekolah yang dia bawa ke rumah dan dia luapkan di rumah. Kenapa? Karena rumah adalah tempat amannya dia. betul. Nah, justru kita perlu menjadi tempat orang yang memberikan rasa nyaman itu tadi untuk dia rilis gitu ya, untuk rilis emosinya seperti apa, sehingga dari situ sebenarnya saya selalu bilang ini jadi kesempatan belajar. Kesempatan belajar untuk saling mengenal emosi satu sama lain. Jadi paham, oh anak saya tuh kalau lagi kondisi seperti itu bisa tenangnya gimana? Misalnya apakah dipeluk atau apakah misal dimasakin makanan kesukaannya. Nah, itu jadi teachable moments nih. Jadi kesempatan belajar untuk saling mengenal secara emosional. Nah, ini yang nantinya tuh akan terbawa juga dalam bentuk relasi anak orang tua sampai dewasa nih Tante. Nah, ini yang saya ingin gali lagi nih terkait kalau misalnya Tante boleh share kan sepengetahuan saya Tante belum lama ini sedang menjalani pengobatan untuk Betul. cancer ya Tante ya. Oke. Nah, kemudian Tante sempat cerita bahwa Tante bersyukur sekali dalam proses yang tidak mudah itu ditemani sama anak-anak Tante. Betul. Gitu. Nah, gimana itu Tante untuk bisa memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan masih mau bersama-sama melewati masa yang sulit itu kan bukan hanya menguras tenaga, menguras waktu, tapi juga dari sisi emosi itu kan juga tidak mudah gitu ya. Iya. Tapi kira-kira apa yang sudah relasi seperti apa sih yang terbangun antara Tante dengan anak-anak sehingga nih hasilnya salah satunya bisa dirasakan ketika mereka dewasa dan Tante lagi dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja Tante. Betul. Terima kasih udah tanya. Jadi saya mikir. Kalau nggak mikir. Nah, seperti yang Feby lihat, ini rambut saya udah asli. Asli dalam hal pada saat digundulin itu ditinggalin 2 inch. Dan saya bersyukur pada saat digundulin
3 anak dan 1 menantu temenin ke salon. Jadi ditemenin anak-anak pada saat proses itu. Tidak mudah. Dan lewat setelah tiap kali yang sisa 2 inch itu, tiap kali kimo, dia rontok lagi. Karena kan kimo attack merontokkan semua yang bertumbuh kan. Jadi dan ini semua udah asli, Puji udah mulai Tuhan. tumbuh. Dan saya kemana-mana saya nggak pakai topi atau pakai wig karena cancer ini ada di buku kehidupan saya, This is me. Dan saya bersyukur sekali saya sudah cancer remission. Saya tadinya stage 4 kanker kelenjar getah bening non-Hodgkin. Non-Hodgkin itu nyebar di mana-mana satu tubuh. Dan saya sudah cancer remission. Dan menjawab pertanyaan Feby, saya sangat-sangat bersyukur. Lewatin ini semua, kuncinya cuma satu. Hati yang gembira adalah obat. Dan itu ada diberikan anak-anak saya. Saya tak henti-henti mengucap syukur dan melewatin misalnya divonis stage 4 cancer. Keputusan di kita, bagaimana kita mau menjalankannya. Kita bisa bertanya, Tuhan kenapa saya? Atau kalau saya tidak bertanya Tuhan kenapa saya? Enggak. Saya bilang Tuhan terima kasih bukan anak saya. Terima kasih saya bukan anak saya. Saya nggak bisa bayangin kalau itu anak saya. Jadi saya bersyukur Tuhan bukan anak saya yang sakit tapi saya. Dan saya juga sebelumnya sudah dinubuat bahwa saya disayang oleh Yesus. Itu yang ada di pikiran saya karena selama saya disayang oleh pencipta, yang lain gak ada artinya lagi. Kenapa? Hidup ini pendek sekali. Yang panjang itu hidup kekal. Jadi, kalaupun setiap daripada kita harus pergi dalam kondisi merasa disayang oleh pencipta. Jadi, dan keputusan yang kedua adalah dalam proses menjalankan ini, yang menemani saya pasti tidak mudah. Menemanin orang yang disayang, yang stage 4 cancer sangat tidak mudah. Jadi setiap kali anak saya tanya, Sandy selalu tanya pagi, how is mommy? Mommy is fine karena mommy merasa disayang Tuhan. Jadi itu yang ada di mulut dan di pikiran saya. Mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Karena itu keputusan saya bagaimana saya mau melewatin ini. Dan bangun tidur saya ditanya, Mami, gimana Mami? Mami is good, Mami is good. Mami mau makan apa? Mami lagi kepengen makan sandwich pakai telur rebus. Dan Sandy kan pinter sekali masak. Dia jago sekali masak. Dia tanya, Mami mau yang Japanese style atau Western style? Wah. Oh ada 2 style ya? Wah mau dua-duanya. Hal itu langsung saya mengucap syukur. Jadi dengan pikiran mindset saya mengucap syukur, semua hal itu saya mengucap syukur. Melihat langit biru, mengucap syukur. Disapa anak, mengucap syukur. Dibawa anak ke dokter, anak bilang, Mami duduk aja. Dia yang ke resepsionis, dia yang isi. Saya mengucap syukur. Jadi malah lewat cancer ini, saya merasa banget saya disayang oleh Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saya diizinkan melewatin ini karena saya sungguh-sungguh merasakan disayang Tuhan. Dan saya bisa melihat banyak hal dengan kacamata yang berbeda. Setiap orang itu dasarnya baik. Yang mereka butuhkan adalah kasih. Diperhatikan. Tidak ada orang yang lahir yang jahat tuh gak ada. Jadi dengan lebih mengerti kayak gitu, saya jadi lebih menikmatin hidup. Dan semuanya tuh indah. Dan Steffi bolak-balik Jakarta Sydney karena saya berobatnya di Sydney. Dan anak saya yang paling kecil Semi, saya sempat tinggal sama dia dan saya menikmatin, saya bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan bisa tinggal di Sydney dan ditemenin oleh Sandy, oleh Semi, oleh Jessica. Saya bersyukur. Jadi wah begitu banyak hal yang saya syukurin gitu. Dan yang saya belajar lagi Feby, mengucap syukurin bagaimana saya hidup di saat ini. Karena tidak mudah, yang tadinya saya di Jakarta, toto harus pindah dan tidak boleh traveling selama kemo.
Tapi saya mensyukurin saat ini, nggak pikir, aduh seharusnya kan gua di Jakarta, seharusnya gua traveling nih, gua harus cancel tiket gua. Ini seharusnya gua lagi jalan-jalan, kenapa malah lagi di kimo? Seharusnya gua lagi di sini, kenapa gua itu tidak mau ada, saya tidak mau itu mampir di pikiran saya. Kenapa? Itu nggak membantu. Saat ini adalah saat yang terbaik dan saya menikmatin dengan penuh ucapan syukur. Dengan kita bersyukur membuat kita jadi happy dan menolak peyot. Artinya apa? Makan terus. Jadi itu makanya kayak gini. Saya nggak mau, memang tidak mudah. Semua saya alami Iya. tidak mudah, tetapi saya menolak peyot. Jadi kalau ada kesempatan saya makan dan terus mengucap syukur. Benar loh, lihat semua hal itu dengan indah sekali. Indah sekali. Dengan kacamata syukur itu tadi ya. Kacamata Tante ya. syukur, tusuk sana, suntik sini, mengucap syukur karena saya boleh bisa diobatin dan saya punya anak-anak yang menemani saya. Dan itu tadi yang Tante sampaikan, Tante ingin mengisi memori ini, proses ini, tadi ada pilihan-pilihan yang dibuat dan Tante memilih untuk membuat pengalaman yang memorable, yang positif, bukan diisi dengan keluhan, tapi diisi dengan rasa syukur. Kalau kita bicara terkait perkembangan anak gitu ya, ini akan menjadi core memory nih gitu ya, akan menjadi pengalaman yang mereka ingat gitu, akan jadi pelajaran-pelajaran yang mereka petik dari situ. Dan yang menarik juga dari sudut pandang saya nih Tante, yang terjadi antara Tante dengan anak-anak di masa-masa sulit ini, kalau di perkembangan kita sebutnya attachment, kelekatan emosi. Nah, kelekatan emosi itu kita lihatnya dari mana? Dilihat salah satunya adalah ketika misalnya anak menghadapi situasi yang baru. Terus kemudian dilihat juga ini ikatan ini tuh paling terlihat ketika ada di masa-masa yang berat, yang stressful. Gitu. Jadi apa yang diperlihatkan antara anak-anak ke Tante itu menunjukkan attachment yang secure gitu. Jadi apa yang tadi sudah ditanamkan, karena proses attachment itu dibangunnya butuh waktu Tante, terutama di usia-usia awal kanak-kanak ya gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba oh pas gede jadi langsung deket gitu misalnya, enggak. Tapi apa yang tadi Tante tanam, Tante mengasuh sendiri anak-anak itu pelan-pelan membangun secure attachment itu tadi, sehingga ketika Tante ada di situasi yang tidak mudah, nggak perlu minta gitu ya, mereka akan terhubung sendiri. Iya, it's such a Gitu. blessing. It's such a blessing dan support mereka luar biasa. Dan anak-anak boleh support, tapi kita jadi orang tua peranannya juga besar. Kalau kita dikit-dikit kita komplain, kita merasa apa? Pertama, itu bikin mereka tambah stres. Kedua, mereka nggak bisa ngerasain yang rasakan kita. Jadi kita juga mikirin perasaan mereka, bukan pikir gua lagi sakit, lu harusnya ngerti gua dong. Kagak lah. Kan tidak ada entitlement bahwa kita sebagai orang tua harus full ke kita, enggak. Kadang orang tua merasa ini mami loh, ya kan? Enggak, itu enggak ada di dictionary, di kamus saya, enggak. Tadi kan Tante menceritakan tentang biasa memberikan kata-kata afirmasi positif ke anak-anak, good boy, good girl. Kemudian hasilnya terlihat ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak-anak Tante yang caring, yang baik gitu kan, yang peduli. Tapi ada nggak sih Tante masa-masa yang challenging gitu? Karena tetap kalau kita bicara tahapan perkembangan kan ada up and down-nya ya gitu. Mungkin saya tertarik masa remaja kali ya, karena biasanya secara perkembangan pun itu sudah challenging dari sananya. Nah, tapi dengan kondisi good boy, good girl ini masih jadi challenging juga nggak sih buat Tante masa remajanya mereka? Pasti ada. Tapi yang saya ingat semua yang baik, dan ada hal yang saya belajar buat diri saya sendiri. Mereka semua benar-benar good boy and good girl. Tapi yang saya mau share adalah pengalaman buat diri saya. Pernah ada masa yang anak saya masuk kamar dan gak mau diganggu. Dan bete banget, dimasakin juga gak mau, di kamar mengurungkan diri. Dan saat itu saya belum mengerti. Saya merasa karena saya single mom, saya merasa yang saya lakukan not good enough. Yang saya lakukan gak baik. Yang saya lakukan ada yang salah. Sampai dengan proses, saya diskusi dengan anak saya. Saat itu dia belum doktor, dia sekolah psikolog. Saya tanya gini, dan ada kata-katanya, it's not all about mommy. Oh iya,
Jadi saya harus memberi ruang kepada anak saya pada saat dia lagi kepengen di kamar. Jangan kita menuntut, kita mendesak bahwa kenapa mami nggak boleh masuk, kenapa gini, kenapa gitu, itu nggak membantu. Jadi kalau misalnya anak kayak gitu, kita kasih mereka ruang. Yang mereka tahu bahwa di luar pintu ada mami yang mengasihimu apa adanya. Oke, Itu. jadi memberi ruang, dan di situ juga sebenarnya tante juga menunjukkan respect ya, Iya, betul. menghargai kebutuhan mereka, menghargai privacy mereka, yang mana balik lagi nih kalau kita bicara tahap perkembangan remaja, itu kan juga momen mereka sedang mencari jati dirinya. Mungkin ada momen-momen yang ingin dekat, ada momen-momen yang ingin jauh. Iya, Tapi kalau tadi kita membuat itu semua tentang kita, jadi rasanya kita yang dijauhi. Padahal betul, sebenarnya nggak begitu ya tante ya. betul, betul. Dan balik lagi, kita menanamkan dasar baik dan benar. Apa itu baik dan benar? Dengan itu berkembang waktu, mereka lewatin masa yang sulit atau apa, mereka tahu landasan mereka apa yang baik dan benar. Oke. Landasan yang perlu kita tanamkan. Nah, ketika tadi bicara landasan, saat ini melihat ke belakang, menurut tante landasan apa yang sudah tante berikan dan tante bersyukur melakukan itu? Landasan yang saya berikan kasih. Oke. Kasih. Dan saya percaya kasih itu nggak pernah fail, nggak pernah gagal. Kasih tidak pernah gagal. Itu juga yang tadi mengarahkan tante untuk bisa menghargai mereka, menghargai kebutuhan mereka, mendengarkan, dan juga tidak memberi label, tidak Iya, memberikan hukuman fisik, iya, gitu ya, mencari waktu yang tepat untuk bicara dengan mereka. Itu semua landasannya kasih ya tante ya. iya, dan bisa dan terus menghargain. Terima kasih sayang, mami terima kasih ya, terima kasih gitu. Dan kita mengucapkan dari tulus hati, menghargain, appreciate apa yang mereka lakukan, respect mereka lakukan. Itu penting karena di hidup ini bagi saya jaga relasi itu penting sekali. Oke. Kita bisa ngerusak relasi dengan perkataan yang nggak perlu, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Biasa mulainya dari perkataan sih. Sayang kan? Jadi dari sisi orang tua ya jaga. Nah, tadi ketika tante kasih contoh bahwa kadang-kadang tante sebagai orang tua tuh juga mengucapkan terima kasih gitu ya kan, Malah sering. say sorry gitu. Nah, tolong koreksi kalau salah tante ya, tapi sepengetahuan saya kalau kita bicara parenting yang dulu itu kan jadi sesuatu yang mungkin jarang dilakukan atau aneh gitu ya dilakukan oleh orang tua di masa lalu gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira nih tante, ada nggak sih hal-hal yang menurut tante tuh tidak perlu nih dilanjutkan ke generasi-generasi berikutnya, atau tante bisa memberikan pembelajaran apa ya buat kami-kami yang muda ini nih untuk ya bisa memberikan yang lebih baik lah buat generasi seterusnya, tanpa harus mengulang hal-hal yang mungkin tadi tidak memberi dampak baik gitu ya kalau bahasanya tante ya. Setiap orang dasarnya maunya dihargain, maunya dikasihi. Dan bagian kita orang tua memberikan, dan mereka bisa merasakan kok. Iya, dan mengucap terima kasih karena itu dalam hati merasa memang mau begitu berterima ya. kasih ya nggak apa-apa. Jadi jangan menempatkan kita, gua tuh mami lo, gua tuh orang tua lo, gua tuh apa lo, enggak. Nanti dengan berjalan waktu dia akan menjadi sobat kita berjalan bareng. Dan mereka tahu kok ada hal-hal yang batas-batasannya mereka tahu karena dari kecil mereka sudah melihat kan. Dan itu juga saya lakukan pada saat melewatin fase yang tidak mudah ini, dan karena itu adalah warisan yang bisa saya berikan kepada anak-anak. Dengan berjuang, semuanya berjuang. Saya sampai sekarang masih jumpalitan, masih berjuang, masih melakukan kesalahan, tetapi aware, jadi sadar. Oh, next time gini, next time kalau lagi bete, tutup mulut lebih rapat lagi gitu loh. Jangan bereaksi. Kan kita belajar terus ya. Dan kalau salah ya minta maaf gitu. Jadi belajar dan bertumbuh bersama ya tante ya. Iya. Mau berapapun usia orang tuanya, berapapun usia anaknya, tapi proses belajar dan bertumbuh bersamanya itu yang
menyatukan. Penting, nanti kita tambah lama tambah tua, kita akan butuh mereka loh. Pada saat itu nggak pakai otoritas lagi, karena kita butuh dia. Dan dengan dasar kasih, itu yang bisa membuat kita tetap bonding. Wah, terima kasih Tante sharingnya dari apa yang sudah Tante sampaikan. Kalau boleh saya menarik kesimpulan nih gitu ya, saya melihat ada 2 nilai utama yang Tante tanamkan ke anak-anak sejak dini, yaitu satu pertama kasih atau love, kemudian ada juga saling menghargai, respect. Betul ya Tante ya? Ya, jangan Ada love and banding-bandingkan respect. mereka. Ya, Jangan membanding-bandingkan mereka. karena itu bentuk menghargai dan mengasihi juga ya Iya. Tante ya. Jadi ada yang membandingkan, lihat tuh dia gitu-gitu. Enggak. Yang kita punya itu yang terbaik. Oke, nah menarik ketika tadi love and respect. Kenapa saya angkat ini? Karena itu yang menjadi fondasi relasi sehat Tante. Healthy relationship itu salah satu yang kalau saya ke sekolah-sekolah nih gitu ya, untuk ke anak-anak pubertas, anak pubertas, yang kita ajarkan salah satunya juga terkait relasi sehat tuh seperti apa sih, supaya mereka tahu fondasinya gitu ya, bahwa relasi itu bukan cuma dengan lawan jenis aja, tapi juga dengan orang tua, dengan teman, dengan sesama, dan itu tuh fondasinya 2 hal itu Tante, love and respect. Jadi Tante sebenarnya sudah menjalankan itu dan sekarang bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, semoga apa yang Tante sharingkan hari ini bisa jadi pembelajaran kita bersama. Paling tidak buat saya sudah pasti itu menjadi pembelajaran bahwa tadi kita perlu punya loh nilai-nilai atau value-value utama apa yang mau kita tanamkan ke anak, dan kita bisa berfokus ke situ. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi jangkar kita ya Tante ya, untuk mengarahkan setiap pikiran, perkataan, dan perilaku kita sesuai nggak dengan value yang kita ajarkan. Jadi kalau kita hanya ikutin mungkin teori parenting sana sini, katanya begini, katanya begitu, tuh biasanya jadi bingung sendiri Tante, ya kan? Tapi kalau sudah punya value-nya, sudah punya landasannya seperti yang tadi Tante ceritakan, kita tuh arahnya jadi lebih jelas mau kemana. Walaupun tidak pasti selalu mulus ya Tante ya, Oh tetap iya. aja ada Jumpalitan, hambatan-hambatan. kejeduk-jeduk, Ya gitu, benjol-benjol tapi gitu. kita tahu arahnya mau kemana, dan semoga dari pembicaraan ini love dan respect bisa menjadi fondasi relasi kita bersama, bukan hanya antara anak dan orang tua, tapi juga kita dengan sekitar-sekitar kita. Begitu Tante? Betul, anak itu anugerah titipan Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua dikasih kesempatan untuk bisa raise, untuk membesarkan anak. That's why kita butuh love and respect. Bukannya dia milikku gitu loh, saya mau apain juga saya berhak sebagai mami, enggak. Oke, terima kasih Tante. Aduh, terima kasih kesempatan yang Terima kasih untuk diberikan. kesempatannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan, dan kita ketemu lagi di episode Wellspring Conversation berikutnya. Bye-bye. Bye.